modal pas-pasan, kita mandiri. Jadi banyak orang yang mengatakan usaha pitik lah rakwat malah dikutul pitik, ibaratnya wong Jawa kan ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua, ini kita lagi menemui Mas Takin, salah satu peternak kecil di Kabupaten Blitar, yang saat ini kondisi peternak lagi sedih, Mas Takin. Wah, sedih sekali Pak. Iya, yang kondisi seperti pakan mahal, kayak jagung itu sekarang sudah 6.000. Jagung 6.000 ya? 6.000. Jagung 6.000, konsentrat naik juga? Konsentrat juga naik, sekarang hampir 410. Sedangkan untuk harga telur itu pun sangat jelek, di bawah standar. Saat ini harga telur berapa, Mas? Saat ini harga telur kemarin jual itu 13.000 per kilonya. Mas Takin saat ini punya berapa ekor yang bertelur? Untuk yang bertelur saat ini 450, Pak. 450 ekor. 450, terus ada lagi poletnya itu 400. Poletnya 400. Itu yang sebenarnya masih ayam muda ya? Iya, jadi masih belum produksi, umur 3 bulan. Itu makan tok. Makan tok. Wah, kondisinya sangat amburadul pokoknya. Kalau harga telur 13.000 itu Mas Takin jelas rugi ya saat ini ya? Sangat-sangat rugi, Pak. Soalnya untuk biaya operasionalnya pun kurang. Untuk pakannya nggak cukup? Nggak cukup. Jadi terus ketambahan lagi untuk polet itu, jadi kalau tambah jadi beban. Bebannya itu lebih banyak. Kalau ini kutok sampai nanu ya, ini istilahnya sama jual ya ini? Iya, ini kutok saya jual. Ini ada orang pesan kemarin itu umur 10 minggu gitu. Oh, nanti diambil. Jadi istilahnya mancing ya? Nggih, mancing. Cuman sedia kandang gitu ya. aja. Harga jagung 6.000, konsentrat 410 ya? 410.000. Nggih. Ya, katolnya sendiri? Katolnya ini yang untuk ada 4.000? Ada. Kalau yang saya pakai itu justru malah yang 4.500, Pak. Itu katolnya saja? Yang separator. Soalnya gini, dari
pemakaian saya sebelumnya yang saya teliti itu justru kalau menggunakan yang bagus itu konsumsinya agak sedikit, Oh, malah makannya sedikit tapi kenyang. Oh, Untuk gitu. produksinya pun juga lebih bagus. lebih bagus, cumannya terkendala dengan harga yang sangat seperti ini ya, kalau dikatakan rugi itu sangat minus gitu. Nanti kalau dibuat katol harga yang standar itu produksinya pun juga mempengaruhi, Turun juga. juga Pakai katol yang murah. ya betul. Terus jagung 6.000 itu jagungnya kondisinya bagus atau seperti apa, keringnya sudah bagus atau masih bermasalah? Kalau harga 6.000 dari penjual itu kalau untuk saya pun belum puas Pak. Soalnya gini, saya kemarin itu beli ya nggak begitu banyak sih. Itu saya cek mau saya giling kan, itu ternyata masih kadar airnya itu masih tinggi. Jadi Teman jemur lagi. masih menjemur lagi, dan itu pun harga kalau minta yang kering itu kira-kira 6.000 lebih kan, soalnya beli 6.000 itu masih kondisi agak basah. Jadi kalau dikeringkan kan beratnya berkurang. Jadi sampean ngalahi untuk menjemur sendiri. Iya. Terus sampean saat ini harga telur ini sudah lama ya turun ini Mas Sakit? Kalau harga Apa sejak PPKM ini, dampaknya PPKM ini? Kira-kira seperti itu. Sejak 1 bulan yang lalu sudah harga drop ya. Mungkin hari ini harga 15.000 gitu aja, itu dari pengepul. Besok itu harga sudah turun drastis, turun 1.000, turun 1.500 gitu. Dan ini harga 13.000 ini bertahan agak lama, ada 3 minggu itu. Jadi 13.000. Sampean bekerja nggak nambah hasil tapi istilahnya malah tekor ya. Nah, gitu. Deritanya ternak ayam petelur saat ini di Blitar ya. Iya. Jadi harga pakannya semua mahal. Telurnya itu sangat turun drastis. Iya. Terus ini untuk Mas Lagi, sampean jual telur dan kondisi murah ini sampean jual ecer atau jual ke pengepul gitu? Nah, dari itu karena saya masih peternak kecil, mungkin kalau kita jual ke pengepul itu minusnya kan semakin tinggi. Saya dan juga istri saya itu punya inisiatif untuk dijual online. Jadi kita istilahnya ngalai ngeterni nak nggene wonge. Cuman kita itu kalau dikatakan rugi ya rugi, tapi nggak begitu parah dari harga ke pengepul. Jadi kalau itu jual online itu sampai berapa kilo seperti itu? Kalau untuk saat ini produksi saya kan masih yang bertelur ayam 450. Nah, itu kan kilo? Produksinya saya ambil rata-ratanya saja 24 kilo. 24 kilo itu alhamdulillah untuk saya online kan setiap hari itu bisa keluar, bisa terjual gitu kurang lebihnya 15 kilo sampai 17 kiloan. Tiap hari itu gitu. Tiap hari. Padahal itu juga masih rugi ya? Masih rugi, tapi nggak parah kalau di pengepul gitu ya? Iya, soalnya gini, kalau kita menjual online itu kita kan ngikuti harga pasar online. Jadi pasar online seandainya 17.000 itu kita mengikuti harga 17.000, cuman kita kalahin dek transport, delivery ordernya itu transport. Itu karena sampean bisa melaksanakannya jumlah telurnya masih sedikit. Itu pun 24 kilo nggak bisa habis semua ya? Nggak bisa habis. Itu usaha sampean untuk istilahnya untuk berupaya
biar tekore atau ruginya nggak banyak gitu Iya ya. benar. Jadi gimana ya, namanya kita berusaha terus saling support mensupport, ya itu kita punya inisiatif, kita jual online dan alhamdulillah juga membantulah mengurangi beban dari minusnya tadi. Kalau kondisi saat ini harga pakan mahal, telur jatuh, itu Mas Takin kok saya amati masih berusaha untuk tetap berusaha di ternak ayam petelur, atau kok enggak ini Pindah ke usaha semuanya. Oh iya, gini, saya punya inisiatif dan juga saya punya prinsip. Mungkin yang namanya usaha itu kadang juga enak, kadang juga jatuh. Dan ini kira-kira itu dampak dari efek PPKM itu. Mungkin kalau sudah dibuka kembali, insya Allah harga bisa pulih lagi. Dan juga inisiatif lain, kalau kita berusaha sendiri itu kan lebih enak untuk gimana ya, berkarya. Ya optimis ya, walaupun saat ini dalam kondisi merugi, tetap istilahnya sampean tetap istilahnya bersemangat, berupaya, salah satunya dengan jualan online tadi. Tapi gizi-gizi pakan enggak sampean rubah ya, enggak diturunnya golek jagung yang murah atau yang murah enggak ya sampean? Tidak, untuk kadarnya saya pun tetap menjaga kualitas Pak. Soalnya kalau seandainya konsumsi jagung kita turunkan, itu nanti efeknya juga diproduksi. Produksi turun dan warna telur kerabangnya itu pun juga nggak bagus. Nanti kalau untuk dipasarkan online kita warna kurang bagus, itu pun juga mempengaruhi dari populasi. Jadi ya saat ini istilahnya Mas Takin punya semangat ya, walaupun tiap hari harus ya tabungannya dikeluarkan semua untuk bertahan gitu ya. Ya Mas Takin, ya semoga aja ini PPKM segera berakhir. Terus sampean sebagai peternak ayam petelur, harga jagung bisa turun, konsentrat juga turun, katul turun, telurnya naik, kan seperti itu ya. Iya, Pak. Sudah berapa tahun toh ternak ayam petelur? Saya mulai berkarir itu sudah 3 tahun ini. 3 tahun ini. Berawal dari berapa ekor? Berawal dari 300 ekor. 300 ekor. Nah, ini malah kembali cerita lagi. Iya. Nah, dari 300 ekor itu pun saya babat awal itu sudah menemui kendala-kendala yang sangat sangat menyakitkan. Apa aja itu? Gini, dulu kan saya sebelum berdiri membuat usaha ternak itu kan sebelumnya ikut seseorang. Dia juga peternak di Blitar itu. Terus itu saya mandiri mencoba untuk membuat usaha ternak itu mulai dari DOC. Jadi dari kecil itu seperti ini ya. Nah, ya seperti yang saya pelihara ini. Ya. Itu babat pertama itu justru malah umur 1 minggu itu mati ada 75 ekor. Dari 300 itu mati 75 ekor. Ayamnya tadi. Ayamnya itu pun saya modal pas-pasan. Kita mandiri. Jadi banyak orang yang mengatakan usaha pitik lah rakwat malah dikutul pitik, ibaratnya orang Jawa kan ngoten Pak. Jadi ini saya tetap punya optimisme. Alhamdulillah bisa berkembang sedikit-sedikit itu ya, kembali membeli DOC. Kalau udah bertelur itu peremajaan, beli DOC lagi. Tahap kedua juga 300, alhamdulillah bagus. Setelah itu
tetangga-tetangga yang punya peternak kecil-kecil itu tahu kalau DOC saya itu kualitasnya bagus. Jadi mulai ada apa istilah? Ada yang mau memesan polet. Akhirnya sama juga bikin sampingan jual polet sampai berapa ya itu? Beberapa kali. Terus habis itu harga telur naik drastis. Sampai berapa ya kemarin itu sampai 24.000 kalau nggak salah. Itu saya bisa membuat kandang lagi, membuat populasi lagi itu untuk petelurnya. Ya. Nah, setelah itu sudah membuat saya isi separuh, kan namanya peternak kecil nggak bisa full banyak, ini nggak bisa. Jadi sedikit. Setelah itu harga masih bagus. Nah, waktu mau mengisi sebelahnya ini keterak efek dari PPKM itu, akhirnya obat mabit. Wah, jadi saya punya optimisme, harapan mungkin babat saya kecil kalau dari posisi seperti ini aja kita udah nyerah. Ini nanti kira-kira harapan itu musnah. Gitu. Akhirnya sampean ya bisa berkembang lah. Amin. Sukses untuk sampean ya Mas Hakim. Itu dulu saya pamit ya. Semoga bisa bermanfaat nanti kepada teman-teman yang lainnya. Bagi yang mau beternak, mungkin sedikit cerita dari Mas Takin bisa memotivasi. Ada tadi kesedihannya juga ada, tadi semangatnya yang luar biasa. Dari awal 300 ekor, saat ini 800 ekor. Juga bisa pelihara pulet seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas Takin ya. Kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.